Lu Yun tidak menyangka klan mayat iblis akan begitu bersatu. Di bawah pengepungan sekelompok jenderal mayat iblis, Lu Yun merasa telah dikalahkan. Kamu tidak bisa mengatakan itu tentang dia. Saat Lu Yun terdiam, Long Ying berbicara. Alasan mengapa kami tidak mengungkapkan misi kami adalah karena klan mayat iblis kami. Kata-kata Long Ying segera membangkitkan minat para jenderal mayat iblis di sekitarnya. Seorang jenderal berkata, kami membuat perjanjian secara pribadi pada awalnya. Jika kami memiliki berita apapun, kami harus berkomunikasi satu sama lain. Jika tidak, kami akan menjadi pengkhianat klan mayat iblis. Ya, itu benar. Jika kamu tidak memberitahuku, apakah kamu mencoba menjadi pengkhianat? Sekelompok jenderal berdiskusi dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu. Lu Yun berkata tanpa basa-basi, sebenarnya, kami pergi ke klan monster. Klan monster, sekelompok jenderal mayat iblis tiba-tiba berdiri di tempat. Kekuatan klan iblis terlihat jelas bagi semua orang di dunia spiritual. Bahkan mereka tahu betapa kuatnya Kaisar Iblis Lu Yun, dan nama Sekte Yuntian bergema di seluruh dunia spiritual. Keduanya mampu memasuki klan iblis dan melarikan diri secara utuh, yang benar-benar membuat semua orang penasaran. Jenderal mayat iblis di sebelah kiri Lu Yun berkata, saudaraku, karena kamu telah pergi ke klan iblis, beritahu kami manusia seperti apa Kaisar Iblis itu. Bukankah dia masih memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Melihat wajah-wajah yang penuh rasa ingin tahu, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, sebenarnya, klan iblis sangat rentan. Apa yang keluar dari dunia luar hanyalah rumor. Adapun Kaisar Iblis Lu Yun, dia hanyalah seorang selembar kertas dan omong kosong. Long Ying ingin tertawa, tetapi saat ini dia hanya bisa menahannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lu Yun melontarkan pernyataan yang mencela diri sendiri. Ekspresi para jenderal mayat iblis tiba-tiba melunak. Aku tahu bahwa klan iblis yang bertarung dengan kita sudah menjadi elit klan iblis. Selama kita membunuh mereka semua, klan iblis akan mengalahkan dirinya sendiri. Apakah itu perlu dikatakan? Rencana Kaisar Iblis telah diketahui oleh rakyat kita. Sayangnya, hari untuk pulang sudah dekat. Hahaha, kalau kita punya saudara laki-laki, kita akan merasa lega. Petik 2, petik 2. Kelompok jenderal mayat iblis sedang dalam suasana hati yang baik, dan mereka semua mengacungkan jempol pada Lu Yun, mengatakan bahwa Lu Yun dan keduanya telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sekelompok orang yang tidak punya otak. Lu Yun diam-diam berkata, jika mereka tahu bahwa aku adalah Raja Iblis Lu Yun, apakah mereka akan melompat dan melarikan diri? Namun, di antara kelompok jenderal mayat iblis, satu-satunya jenderal mayat iblis yang tetap diam tiba-tiba berbicara, saudaraku, bisakah kamu membawa token Lord Wuming bersamamu? Lu Yun terkejut. Tanda apa? Apakah para idiot dari klan mayat iblis ini masih menggunakan token? Tidak, mayat iblis ini pasti menipuku, pasti. Tapi bagaimana jika memang ada yang namanya token? Apa yang harus saya tunjukkan pada mayat iblis ini? Dalam sekejap mata, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Lu Yun. Namun, dia tidak panik. Sebaliknya, dia melihat sekeliling sambil tersenyum, lalu mengeluarkan token Pluto dari pakaiannya yang compang camping. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah tanda yang diberikan kepadaku oleh Yang Mulia. Lu Yun mengambil token Pluto dan menunjukkannya kepada para jenderal iblis. Bawakan padaku. Orang yang hanya ingin melihat token itu berbicara lagi. Lihat saja, tidak mungkin aku bisa memberikan token itu padamu. Lu Yun mengembalikan token Pluto ke dalam pelukannya. Hahaha, pencuri kecil, tidak bisakah kamu menyembunyikannya lagi? Tokenmu palsu. Jenderal iblis itu tiba-tiba menjadi marah dan hendak bergegas menuju Lu Yun. Tunggu, Lu Yun tiba-tiba berteriak keras, menurutmu mengapa token di tanganku palsu? Jenderal iblis mengeluarkan liontin giok biasa dan menunjukkannya kepada para jenderal. Ini adalah token yang dibagikan oleh Master Wuming. Token Anda berbeda dengan milik saya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Anda palsu. Semua jenderal iblis berdiri satu demi satu, bersiap menyerang Lu Yun. Long Ying sedikit mengernyit dan hendak menggunakan pedang naga azure, tapi Lu Yun tetap tidak bergerak dengan senyuman di wajahnya. Saya baru saja mengatakan bahwa Tuan Wuming meminta saya untuk menyelinap ke klan monster. Token ini secara alami berbeda dari milik Anda. Lu Yun perlahan menjelaskan, saya tangan kanan Tuan Wuming. Jika Anda tidak percaya, saya akan percaya tunggu di sini. Sekarang, Anda dapat mengirim seseorang yang Anda percayai untuk mengonfirmasi dengan Tuan Wuming untuk melihat apakah yang saya katakan itu benar. Jenderal itu berdiri di tempat dan menatap Lu Yun. Ekspresi Lu Yun tenang dan kalem, tidak panik sama sekali. Faktanya, dia cukup panik. Menurut tingkat kultivasinya, Lu Yun dapat menghancurkan sekelompok dari mereka, tetapi masalahnya adalah dia tidak dapat melakukan ini, jika tidak, menggunakan teknik rahasia tidak akan ada artinya. Selain itu, metode rahasia Yuan Nian memiliki kelemahan lain yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membuka metode rahasia tersebut. Walaupun menggunakan metode rahasia sangat cepat, namun dibutuhkan sebatang dupa untuk menghilangkan metode rahasia tersebut. Dengan kata lain, jika Lu Yun ingin menghancurkan para jenderal iblis ini, itu akan memakan waktu. Namun tubuhnya saat ini tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak jenderal iblis. Dia tidak ingin mati ketika hidupnya tergantung pada seutas benang. Oleh karena itu, dia hanya bisa terus bertahan. Pada saat yang sama, dia juga siap untuk menghapus metode rahasia yang telah dia diskusikan dengan Long Ying sebelumnya.
Hahaha, aku salah paham, saudaraku. Jenderal Iblis itu tertawa, kembali ke tempat duduknya dan duduk. Tidak masalah, perang akan segera dimulai. Jarang sekali bagimu, saudaraku, memiliki hati yang meragukan segalanya. Lu Yun juga diam-diam menghela nafas, Tuan Wuming akan memberimu hadiah. Jenderal Iblis lainnya juga duduk dan melanjutkan obrolan. Lu Yun dan Long Ying mendengarkan lama sekali, tetapi tidak mendapatkan informasi berguna apapun. Pada saat ini, komunikasi antara para Jenderal Iblis juga berakhir, dan mereka semua bangkit dan pergi berpatroli di kamp masing-masing. Ketika Jenderal Iblis di sebelah kiri Lu Yun berdiri, sebuah buku catatan compang camping jatuh. Lu Yun memanfaatkan para jenderal yang tidak memperhatikan dan segera meletakkan buku kecil itu ke dalam pelukannya. Setelah itu, iblis-iblis itu bubar, dan Lu Yun berpura-pura berjalan ke arah Suan Yuan Wuming. Ketika tidak ada yang memperhatikan mereka, Lu Yun mengeluarkan buku kecil itu dan memeriksanya. Apa yang tertulis di situ? Long Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, seharusnya buku harian. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, apakah anggota klan mayat iblis juga memiliki kebiasaan membuat buku harian? Buku harian. Apa itu buku harian? Long Ying bertanya dengan heran. Ini adalah praktik mencatat apa yang terjadi setiap hari. Karena peristiwa hari itu dicatat setiap hari, maka itu disebut buku harian. Ini sangat umum di dunia bawah. Itu saja. Long Ying mengangguk dan berkata, lihat apa yang tertulis di sana. Aku tidak mengerti. Lu Yun mengerutkan bibirnya dan berkata, itu semua kata-kata yang seperti kecebong. Dia mengulurkan buku harian itu di depan Long Yan. Ini, biarkan aku memikirkannya, sepertinya aku pernah melihat teks ini di suatu tempat. Long Yan mencoba mengingatnya. Tidak, kamu tahu hal semacam ini. Lu Yun berkata dengan heran. Tuan Yuenian suka memikirkan beberapa hal aneh, termasuk karakter dari berbagai ras dan bidang. Long Ying menjelaskan. Haha, Tuan Yuenian benar-benar orang jahat. Long Ying memutar matanya ke arahnya, melihat buku harian itu, dan kemudian membuat beberapa segel. Lu Yun tahu bahwa Long Ying sedang merapal mantra dan tidak berani mengganggunya. Setelah beberapa lama, Long Ying perlahan menutup sidik jarinya, mengambil buku harian dari Lu Yun, dan mulai membaca. Pada hari pertama, turun hujan dan salju. Kata ibuku, beginilah cuaca saat aku lahir, tapi sepertinya dia lupa urutan kelahiranku yang mana. Mungkin aku berumur 18, atau ketiga. Keesokan harinya, aku merasa seperti tiba-tiba tumbuh besar. Ayahku bertanya, kamu anak siapa? Aku bilang, aku juga tidak tahu. Pada hari ketiga, ada orang luar yang datang ke rumah bapak leluhur. Sekelompok dari kami berlari keluar rumah bapak leluhur untuk melihat. Pria itu sangat kuat. Meskipun dia jauh, kami semua takut dan tidak berani melakukannya mendekat, jadi kami tidak tahu siapa dia. Apa yang kamu katakan? Hari keempat, membosankan. Hari kelima, membosankan. Long Ying menolak untuk waktu yang lama, dan akhirnya berhenti ketika dia menemukan halaman dengan banyak kata. Pada hari ke-16.371, akhirnya saya mengetahui siapa orang luar itu. Ternyata namanya adalah Suan Yuan Wuming, dan dia adalah reinkarnasi iblis. Kedatangannya membuat kami, klan mayat iblis, merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia menekan pemimpin klan dengan momentum yang kuat. Tanpa pilihan, kami, klan mayat iblis, hanya bisa menyerah padanya. Tapi ini tidak penting. Yang penting adalah kami zombie iblis muda akan meninggalkan dunia atas tempat kami tinggal sejak lama. Aku mendengar dari anggota suku mayat iblis lainnya bahwa kali ini Suan Yuan Wuming ingin kita mengikutinya ke pesawat. Sebagai garda depan, kita harus membunuh lebih dari separuh makhluk di tempat itu. Sejujurnya, saya tidak ingin pergi, tapi saya tidak bisa menahannya. Ibu saya terbunuh dan ayah saya juga terbunuh, tapi sepertinya saya senang melihat hasil ini. Pada hari ke-18.924, saya tidak tahu berapa banyak anggota klan mayat iblis yang dikirim, tapi saya melihat area hitam besar, dan saya tidak bisa melihat tepinya sekilas. Kami melewati susunan teleportasi dan tiba di tempat yang aneh. Meskipun ada energi spiritual di sini, itu tidak cukup. Benar-benar tidak bersahabat bagi kami anggota klan mayat iblis. Tidak mungkin untuk berlatih di sini. Hari ke-18.925, kami menunggu. Hari ke-18.926, kami menunggu. Hari ke-18.927, kami menunggu. Pada hari ke-18.986, kita akhirnya akan mengambil tindakan. Kudengar tempat kita berada sekarang adalah sebuah pesawat bernama dunia spiritual, yang terletak di dunia spiritual barat. Tetapi ketika kami sedang menyerang makhluk-makhluk di sini, tiba-tiba muncul seorang pria dan seorang wanita. Mereka memiliki sayap hitam dan sayap putih di punggung mereka. Mereka sangat cantik. Namun, mereka juga sangat kuat. Tuan Suan Yuan Wuming tidak membunuh mereka. Kemudian, kami menerima perintah untuk berkeliaran di seluruh dunia spiritual barat dan membunuh makhluk hidup selain klan mayat iblis ketika kami melihat mereka. Hari 18.987, berkeliaran kemana-mana. Hari 18.988, berkeliaran kemana-mana. Hari 18.989, berkeliaran kemana-mana. Lu Yun merasa pusing setelah mendengar ini. Tidak perlu melanjutkan membaca, kan?
Lu Yun berkata tanpa daya. Apakah kamu cemas? Saya belum selesai membaca lebih dari 2 halaman sekarang. Long Ying terus membaca dengan suara rendah. Pada hari ke-19.635, seorang pria dan seorang wanita datang menemui Tuan Xuanyuan Wuming untuk berduel. Pada akhirnya, kedua orang itu pergi. Tetapi tidak lama kemudian, monyet lain datang. Monyet ini sangat kuat. Batang besi di tangannya terbang ke atas dan ke bawah, dan bahkan tuan yang tidak dikenal itu pun terhempas ke tanah. Tapi kemudian, monyet itu juga pergi, dan Daimyo memerintahkan kami untuk mulai berbaris ke dunia spiritual timur. Mungkinkah kami menyatakan perang terhadap klan iblis? Aku pernah mendengar bahwa Kaisar Iblis bernama Lu Yun adalah seorang pemula, dan dia tidak bisa melewati 3 gerakan di tangan orang dewasa. Ketika Long Ying membaca ini, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Lu Yun. Tidak masalah, teruslah membaca. Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Namun, Tuan, sepertinya dia tidak santai. Beberapa anggota suku mengatakan bahwa surgalah yang memberikan tekanan besar padanya. Saya harap semuanya berjalan baik dan saya dapat kembali ke dunia atas secepatnya, bunga menungguku. Buku harian itu berakhir di sini. Long Ying menutup buku harian itu dan menyerahkannya kembali kepada Lu Yun. Menarik, aku bisa memahami bagian terakhir, tapi bagian pertama, hahaha, apakah semua klan mayat iblis itu idiot? Lu Yun berkata sambil tersenyum. Kamu mungkin tidak mengetahui sesuatu. Long Ying berkata dengan tegas, saya pernah mendengar Tuan Yuan Nian berkata bahwa bukanlah hal yang mudah untuk menjadi klan mayat iblis. Bagaimana menurutmu? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertama-tama, untuk menjadi zombie iblis, budidayanya selama hidupnya harus mencapai alam abadi surgawi Tai. Jika tidak, tidak mungkin menjadi mayat iblis, jelas Long Ying. Oh, dengan kata lain, mayat iblis ini, bahkan mereka yang memiliki kekuatan tempur paling rendah, masih sangat mampu ketika mereka masih hidup. Ya, makanya dia menulis di buku hariannya bahwa dia tumbuh besar tepat sehari setelah dia dilahirkan. Ini erat kaitannya dengan kultivasinya semasa hidupnya. Lu Yun yakin. Kemudian, setelah mereka menjadi mayat iblis, mereka harus terus berlatih. Saat pertama kali kami menggunakan metode rahasia, Anda juga memperhatikan bahwa mereka merasa sangat tidak nyaman dalam segala aspek, jadi mereka harus berlatih dalam waktu yang lama sebelum dapat mencapai tujuan mereka, tingkat saat ini. Begitu, Lu Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh, Xuanyuan Wuming meminta klan mayat iblis untuk melakukan debutnya dalam kesengsaraan 10.000 tahun. Dia benar-benar bukan orang biasa yang menjijikkan. Lu Yun mengangkat kepalanya dan berkata, mayat iblis ini adalah sosok yang pernah mendominasi daerah tersebut. Mereka masih tidak berhenti setelah kematiannya. Mereka sebenarnya digunakan oleh hukum surga. Saya benar-benar tidak bersimpati terhadap mereka. Petik 2. Dia tampak menyesal, tapi tidak berdaya. Tuan Yuan Nian pernah berkata bahwa tidak peduli di pesawat atau ras mana mereka berada, mereka harus menanggung segala macam rasa sakit begitu mereka datang ke dunia ini. Ini sudah diatur sejak lama dan tidak ada pilihan. Ya, bukankah kamu dan aku sama dengan mereka? Tepat ketika Lu Yun menghela nafas, sesosok tubuh datang dari kejauhan dan melihat dengan penuh perhatian. Itu adalah pemilik buku harian ini. Jadi, Lu Yun mengambil buku harian itu dan berjalan menuju mayat iblis itu. Apakah ini milikmu? Haha. Aku sudah lama mencarinya, dan ternyata kakakmu yang mengambilnya. Mayat iblis itu sangat gembira dan buru-buru mengambil buku harian di tangannya, jika orang lain tahu apa yang terjadi di sini, mereka akan melakukannya, pasti akan menertawakanku, saudara. Kamu belum melihatnya, kan? Lu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku tidak punya kebiasaan ini. Aku tidak akan menyentuh barang orang lain, kalau tidak aku tidak akan tinggal dan menunggumu. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih. Demonic Corps menangkupkan tangannya ke arah Lu Yun, lalu berbalik dan pergi. Senyuman Lu Yun menghilang, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Saya telah memutuskan untuk membunuh Xuanyuan Wuming. Aku tahu kamu bertekad, tapi Xuanyuan Wuming tidak mudah untuk dihadapi. Aku pernah menghadapinya dengan Kenon sebelumnya, dan sekarang kamu bukan tandingannya. Long Ying berkata tanpa daya. Lu Yun secara alami tahu bahwa dia bukan tandingan Xuanyuan Wuming sekarang, tapi lalu kenapa? Anda tidak bisa begitu saja tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dengan mengetahui bahwa Anda pasti akan gagal, bukan? Anda tidak bisa begitu saja mengetahui bahwa Anda tidak bisa mengejar wanita cantik, jadi Anda tidak bisa mengejarnya begitu saja, bukan? Anda tidak bisa pergi ke dunia atas begitu saja dengan mengetahui bahwa Anda harus melakukannya, bukan? Dalam hidup, ada banyak kekuatan yang tidak bisa dihindari. Bagaimana bisa ada begitu banyak kelancaran? Kemana kita akan pergi sekarang? Long Ying bertanya. Lihatlah sekeliling dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan informasi yang lebih berguna. Lu Yun berbalik dan berjalan perlahan menuju kedalaman pasukan mayat iblis. Sekte Tendo, kenapa kamu masih bermain piano di sini? Kaisar Iblis sudah lama pergi, dia tidak akan pernah kembali. Seorang wanita yang masih menawan berdiri di depan pemuda itu. Mungkin, pemuda itu tersenyum dan berkata, meskipun dia tidak langsung mengerti maksud saya yakin jika dia bisa berlatih sampai level ini, dia pasti akan mengerti. Bai Daolin, kamu telah hidup lebih dari 10.000 tahun, kenapa kamu tidak mengerti?
Wanita itu berkata dengan dingin, kamu selamat secara kebetulan terakhir kali, dan sekarang kamu masih menaruh harapan pada orang luar tidak takut mati. Takut, tapi apa gunanya takut? Apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Bai Daolin berdiri dengan lembut dan mendatangi wanita itu, Huang Ziki, kamu juga makhluk hidup yang telah hidup lebih dari 8.000 tahun. Apakah kamu masih belum mengerti arti hidup? Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Semua orang di Sekte Tiandao sedang menunggu kata-katamu. Cepat ambil keputusan apakah akan pergi atau tinggal. Hei, aku juga mengkhawatirkan hal ini. Jika kita pergi, semua orang akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kita tidak pergi, ini masalah hidup atau mati, jadi kupikir aku tidak akan pergi, memberikan jawabannya. Oke, kamu tidak akan pergi, kan? Aku akan mencari Kaisar Iblis sekarang dan memberitahunya bahwa kamu adalah seorang munafik. Bai Daolin mendengus dingin dan menghilang juga. Dalam kehampaan, dia mengulurkan jarinya dan dengan ringan menarik udara di depannya, dan celah tiba-tiba muncul di depannya. Tanpa pikir panjang, Bai Daolin melangkah masuk. Di depan matanya, ada rak kayu yang tak terhitung jumlahnya, dengan tubuh hidup dan mati yang tidak diketahui ditempatkan di atasnya. Di luar angkasa, terdapat ratusan makhluk yang sibuk tanpa henti. Senior Bai, kamu di sini. Ya, Anda cukup kompeten sebagai tuanku. Terima kasih, Senior Bai, atas pujianmu. Ini bukan pujian, itu hanya mengatakan yang sebenarnya. Bai Daolin tersenyum dan berkata, saya tidak mengerti sesuatu, mengapa Anda tidak menemui Lu Yun itu dan menjelaskannya dengan jelas kepadanya. Apakah itu jelas? Ada banyak hal baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mungkin jika kamu menjelaskan niatmu kepadanya dengan jelas, dia akan mengerti. Wajah Tuhan ditutupi kerudung, dan ekspresinya tidak terlihat. Lagi pula, bencana 10.000 tahun telah dimulai. Suan Yuan Wuming memimpin klan mayat iblis untuk menyerang dunia spiritual timur. Aku khawatir saat dia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Senior Bai berkata bahwa aku sendiri yang akan pergi ke klan monster sekarang. Aku akan pergi bersamamu. Bai Daolin membuka celah ruang lagi, dan keduanya menuju ke wilayah klan iblis bersama-sama. Kuil surga. Long Dapao sedang berbicara dengan King Long ketika dia tiba-tiba menyadari getaran luar angkasa. Kedua pria itu buru-buru mengeluarkan senjatanya dan bersiap. Melihat dua sosok muncul, mereka mengambil tindakan secara bersamaan. Tapi Bai Daolin mengulurkan tangan, dan kedua senjata itu dihadang olehnya. Siapa kamu? Mengapa kamu masuk ke istana Tianzan klan iblis kami tanpa izin? Teriak Long Dapao. Jangan gugup, kami bukan orang jahat. Tuhan berkata, di mana Kaisar Iblismu? Kami memiliki hal penting untuk didiskusikan dengannya. Kami, Kaisar Iblis, sedang menghadapi klan mayat iblis di Gunung Wuliang. Mengapa kamu mencarinya? King Long berkata dengan dingin. Gunung Wuliang. Bai Daolin dan tuannya saling memandang, lalu membuka celah lagi dan melangkah masuk. King Long berkedip dan melihat ke arah Long Dapao, saudara Long, apakah kita baru saja terpesona? Sepertinya benar. Long Dapao menjawab. Gunung Wuliang, di depan formasi klan iblis. Bai Daolin dan dua orang lainnya muncul. Setelah memeriksa seluruh medan perang, Lu Yun tidak terlihat. Bukankah kamu bilang kita berada di Gunung Wuliang? Senior Bai, kenapa kamu tidak melihat Lu Yun? Bai Daolin menutup matanya rapat-rapat dan dengan cepat membentuk segel dengan tangan di depannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan jelas, bahkan saya tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Kemana perginya anak ini? Senior Bai, karena kamu ada di sini, kenapa kamu tidak menguji kedalaman Suan Yuan Wuming? Jika kamu bisa membunuhnya, bisakah kamu mengakhiri bencana 10.000 tahun sebelumnya? Nak, apa yang kamu pikirkan? Jika aku bisa, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Bai Daolin berkata, kamu tahu, orang yang berdiri di belakangnya adalah jalan surga. Kemampuanku saat ini tidak cukup untuk melawannya, jalan surga. Bai Daolin meliriknya, itu kamu, eksperimenmu sangat sukses, mengapa kamu tidak menunjukkannya kepada Suan Yuan Wuming? Senior Bai, kamu tahu sekarang bukan waktunya, tunggu dan lihat saja. Lupakan saja, pergilah ke suatu tempat bersamaku sekarang, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Kedua sosok itu menghilang lagi. Suan Yuan Wuming sangat tertekan akhir-akhir ini. Karena sudah lama tidak mendapat pesanan, dia mulai bosan dengan dunia ini. Zombie iblis di bawah komandonya hanyalah sekelompok zombie berjalan yang tidak punya pikiran. Meskipun mereka memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan serangan yang baik, ini tidak cukup. Misiku adalah memusnahkan 30% makhluk di dunia roh. Sekarang hampir 40%, tapi kenapa surga tidak memberi perintah? Mungkinkah terjadi kecelakaan? Dia menggelengkan kepalanya dan membuang ide yang tidak realistis ini. Siapakah Dao Surgawi itu? Itulah eksistensi yang melaksanakan kehendak langit dan bumi. Tidak ada seorang pun di seluruh langit dan dunia yang dapat mendurhakai gagasannya, apalagi menghentikannya. Melihat kelompok zombie iblis tak bernyawa di bawah, Suan Yuan Wuming merasa gelisah. Pak, bisakah kita menyerang sekarang? Orang-orang saya masih menunggu untuk pulang. Di bawah, seorang pemimpin suku mayat iblis berkata dengan hormat. Mengapa kamu begitu cemas? Merupakan kehormatan bagi klan mayat iblismu untuk bekerja demi jalan surga. Kecuali jika kamu ingin dimusnahkan, jika tidak, jangan ajukan pertanyaan aneh kepadaku. Tuan,
Anda berjanji pada pemimpin klan kami di awal. Hubungan di antara kami hanyalah kerja sama. Anda harus tahu bahwa klan mayat iblis tidak mudah untuk diganggu. Jangan lihat Dao Surgawi berdiri di belakang Anda, Tuan. Suan Yuan Wuming sangat marah. Tekanan kuat turun, menyebabkan pemimpinnya langsung berlutut. Beraninya makhluk seperti semut tidak menaatiku. Apakah kamu lelah hidup? Namun, pemimpin di bawah tidak berkata apa-apa dan memaksa dirinya untuk berdiri. Jangan khawatir, Tuan. Ini jelas merupakan kerja sama terakhir di antara kami. Paling lama dalam 10 hari, klan mayat iblis kami akan kembali ke dunia atas. Menurut perjanjian, Anda harus mengirim kami kembali. Bagus sekali. Suan Yuan Wuming memiliki senyuman jahat di bibirnya. Kalau begitu, mari kita mulai serangannya. Lu Yun sedang beristirahat, dan saat fajar, semua zombie iblis di sampingnya berdiri satu persatu. Lu Yun, sepertinya ini akan segera dimulai. Long Ying mengingatkan. Lu Yun tidak menyangka semuanya akan terjadi begitu cepat. Berbalik dan melihat posisi Suan Yuan Wuming di langit, 4 anggota suku mayat iblis di belakangnya masih mengikutinya. Sangat mudah untuk menghadapi orang-orang ini, tetapi tidak ada cara untuk menghadapi Suan Yuan Wuming untuk saat ini. Lu Yun berkata diam-diam, kita tidak bisa mati begitu saja dalam situasi putus asa. Benar-benar bukan ide yang baik untuk berdagang tinggal bersamanya. Lu Yun, yang memiliki terlalu banyak ikatan dan kekhawatiran, menghargai hidupnya. Masih banyak hal yang harus dilakukan, dan ada banyak orang yang menunggunya untuk melindunginya. Dia tidak melupakan sumpahnya, apalagi misinya. Para jenderal mayat iblis mendatangi bangsanya sendiri satu demi satu, melambaikan tangan, dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang klan iblis. Long Ying memandang Lu Yun, menunggu langkah selanjutnya. Aku akan menemui Suan Yuan Wuming. Lu Yun membuat keputusan yang berani. Ini juga tujuannya menyelinap ke dalam pasukan mayat iblis. Apakah kamu gila? Dengan begitu banyak mayat iblis yang menyerang klan iblis, apakah kamu tidak takut kehilangan lebih banyak? Saya takut, tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang? Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, seseorang di klan iblis mengendalikan situasi. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini, itu akan menjadi lebih sulit, agar aku bisa dekat dengan Suan Yuan Wuming. Lu Yun tampak serius dan berkata dengan sangat formal, ada hal yang lebih penting. Saya ingin mencari kesempatan untuk membunuh Suan Yuan Wuming. Dihadapkan pada keputusan Lu Yun, Long Ying berkata tanpa ragu, aku akan pergi bersamamu. Lupakan, aku berbohong padamu kali ini. Kakak Big Pao masih menunggumu kembali. Setelah mengatakan itu, Lu Yun berbalik dan pergi. Sosok Lu Yun telah muncul di mata Suan Yuan Wuming. Ketika dia melihat klan mayat iblis ini, sedikit keraguan muncul di hatinya. Haha, ternyata ada anggota klan mayat iblis yang tidak patuh yang mundur saat menghadapi pertempuran dan harus dihukum. Tepat ketika dia mengulurkan jarinya, Lu Yun sudah mendekat. Dia menangkupkan tangannya ke arah Suan Yuan Wuming dan berkata dengan keras, Tuan Wuming, ada yang ingin saya katakan. Aku akan memberimu 10 napas. Setelah 10 napas, aku akan membunuhmu. Tuan, Anda tidak boleh seperti ini. Bahkan jika klan iblis mati, Anda tetap tidak dapat menyelesaikan misi Anda. 3 napas tersisa. Alasannya, kamu ingin mati dulu. Lu Yun tiba-tiba meledak, pedang Tai Huang di tangannya tiba-tiba muncul, dan energi pedang emas langsung menuju ke kepala Suan Yuan Wuming. Aku tahu bahwa suku mayat iblis tidak bisa diandalkan. Dia kemudian menamparkan energi pedang dan terbang menjauh. Tidak. Kamu bukan suku mayat iblis. Lu Yun menggunakan mantra untuk mematahkan kutukan sejak dia terpisah dari Long Ying, dan tepat pada saat Suan Yuan Wuming hendak mengambil tindakan, dia memulihkan kultivasi dan penampilan aslinya. Perisai Tai Huang muncul, tiba-tiba bertambah besar, dan paku yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Suan Yuan Wuming. Fei Yun Boots langsung berakselerasi, dan Lu Yun sudah berada di depan Suan Yuan Wuming. Aku tidak menyangka Kaisar Iblis yang perkasa akan menggunakan metode seperti itu. Caranya tidak penting, yang penting kamu akan mati hari ini. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Sambil berbincang, keduanya bertarung bersama. Huang Guzong digantung di atas kepala Lu Yun, dan potongan energi kerajaan jatuh, membentuk penghalang. Serangan Suan Yuan Wuming menghantamnya dan diblokir sepenuhnya. Harta karun apa kamu? Kenapa kamu bisa memblokir seranganku? Kamu tidak mengenalku meskipun aku memberitahumu, masih terlalu jauh untuk membawamu ke sana. Lu Yun mencibir, mungkin, ketika kamu menutup mata, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu pernah ke dunia bawah? Oh, apa kamu mengetahuinya sekarang? Sudah terlambat. Lu Yun mendorong kultivasinya secara ekstrim, dan seluruh tubuhnya menjadi merah sepenuhnya. Seluruh tubuhnya seperti bola meriam, meledak langsung ke arah Suan Yuan Wuming. Suan Yuan Wuming kaget dan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Bang! Menghadapi pukulan yang kuat dan berat ini, tubuh Suan Yuan Wuming langsung terlempar. Dan 4 klan mayat iblis di belakangnya menyerbu ke depan dalam sekejap. Lu Yun tidak menyukai klan mayat iblis, tapi dia tidak akan mentolerirnya jika hal itu merugikan klan iblis. Jurus pedang Tai Huang tiba-tiba diaktifkan. Meskipun dia hanya bisa menggunakan 3 jurus, dia memaksa mereka berempat mundur. Suan Yuan Wuming kembali dan memblokir 4 orang di belakangnya. Saya tidak menyangka bahwa setelah 2 tahun berpisah, kultivasi Anda akan benar-benar meningkat hingga titik ini.
Jika bukan karena penindasan hukum langit dan bumi, saya khawatir Anda akan dipromosikan menjadi Taiyi Surgawi. Dunia. Mudah untuk mengatakannya, kamu masih memiliki penglihatan. Lu Yun terkekeh sambil memegang bunga pedang, ayo, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk memimpin bencana 10.000 tahun. Saya pikir Anda mungkin salah. Saya pernah berkata bahwa saya hanyalah pemicu malapetaka, tetapi seluruh malapetaka berada di luar kendali saya. Jadi, sebaiknya kamu mati. 2 tahun lalu, Lu Yun secara tidak sengaja melepaskannya, dan karena itu, bencana 10.000 tahun telah dimulai sebelumnya. Oleh karena itu, Lu Yun menyalahkan dirinya sendiri. Dia yakin bahwa dialah biang keladi bencana tersebut. Meski membunuh Suanyuan Wuming tidak bisa mencegah malapetaka, setidaknya bisa mengurangi rasa bersalahnya. Pedang Tai Huang keluar dari tangannya dan dilempar ke udara oleh Lu Yun. Saya melihat pedang Tai Huang meledak dengan cahaya menyilaukan dalam sekejap, dan berubah menjadi 10 cahaya pedang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan 10 lampu pedang berubah menjadi ratusan, ribuan, 10.000. Akhirnya, langit dipenuhi dengan cahaya pedang-pedang Tai Huang, dan ujung pedang mengarah langsung ke Suanyuan Wuming. Suanyuan Wuming sangat terkejut sehingga dia tanpa sadar mundur jauh. Namun, dia merasa bahwa dia tidak bisa menghindari cahaya pedang ini apapun yang terjadi. Sebelum dia bisa tenang, Lu Yun melambaikan jari pedangnya dan berteriak, pergi. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Suanyuan Wuming dan menghilang dalam sekejap. Suanyuan Wuming secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia melambaikan tangannya berulang kali, membentuk penghalang abu-abu di depannya. Cahaya pedang emas menghantam penghalang, membuat suara, bang bang bang, dan kemudian menjatuhkan tubuh Suanyuan Wuming ke belakang. Formasi pedang yang sangat kuat. Kata Suanyuan Wuming diam-diam. Dia awalnya berpikir bahwa setelah selamat dari serangan ini, Lu Yun harus memperlambat sebelum melancarkan serangan kedua, tapi sekarang sepertinya dia salah total. Sinar pedang di udara sepertinya tak terhitung jumlahnya, namun nyatanya tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, selama energi kekaisaran Lu Yun cukup, sinar pedang ini tidak akan pernah hilang. Ada lonceng kuno berwarna kuning yang tergantung di atas kepalanya, sehingga energi kekaisarannya tidak akan pernah habis. Di sisi lain, Suanyuan Wuming sepertinya tidak memiliki suplemen lagi selain energi spiritual di dantiannya. Oleh karena itu, Lu Yun percaya bahwa selama dia terus bertahan, dia akan mampu memakan lawannya sampai mati. Tuan, bukan karena orang tua saya tidak menyukainya. Saya khawatir metode Anda tidak akan berhasil. Bagaimana mengatakannya? Lihat, sepertinya lawannya bertahan, dan penghalang yang melindunginya terlihat goyah, tapi kenyataannya tidak. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Lu Yun bertanya. Ini wajar, karena kamu belum mencapai tingkat kultivasi itu. Huang Guzong Qiling berkata, selanjutnya, lawan tidak perlu takut dengan energi pedangmu. Bahkan jika energi spiritualnya habis, dia dapat mengandalkannya, tingkat kultivasinya sendiri untuk bertahan hidup, melarikan diri. Apa yang kamu katakan masuk akal, tapi aku tidak percaya pada kejahatan. Lu Yun mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu berani memberiku lebih banyak energi kerajaan? Mari kita lihat bagaimana aku bisa menekannya. Hei, ada pepatah di alam bawah, dengarkan orang lain dan makanlah yang cukup. Dengarkan kata-kataku, Pak Tua. Jangan melawan dia. Lebih baik bersihkan sampah di bawah sana sekarang dan lindungi makhluk monstermu, saran Qiling. Aku tidak mau mendengarkan. Lu Yun juga kehilangan kesabaran, dan pada saat yang sama mengerahkan energi kekaisaran di tubuhnya untuk menyerang Suanyuan Wuming. Untuk sesaat, tekanan Suanyuan Wuming berlipat ganda, dan tubuhnya mundur tidak kurang dari 100 kaki. Namun, perisai di depannya masih tidak bisa dipecahkan, dan sepertinya ada senyuman lucu di wajahnya. Biarkan aku membantumu. Long Ying tiba-tiba muncul, dengan pedang naga hijau di tangannya seperti naga yang berenang, dan langsung menikam Suanyuan Wuming di depannya. Bang! Long Ying terlempar ke belakang dan melihat rapier di tangannya dengan heran. Aku di sini juga. Di kejauhan, teriakan Long Kenon terdengar. Di sebelahnya ada King Long, memegang tombak panjang di tangannya. Suamiku, kami di sini untuk membantumu juga. Saya melihat 4 gadis, Ye Qingcheng, Liu Yaner, Luo Li, dan Chu Yao, mengarahkan senjata mereka ke Lu Yun. Ketika Lu Yun melihat ini, dia sangat tersentuh. Dia tidak menyangka semua orang akan mengambil tindakan pada saat kritis seperti ini. Bagaimanapun, kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia tidak punya waktu untuk memberitahu semua orang di klan iblis. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ayo kita tangani zombie iblis di bawah dulu. Suanyuan Wuming merasakan sakit kepala. Kapan begitu banyak master muncul di klan iblis? Kenapa tidak ada kabar darinya? Melihat begitu banyak ahli dari dunia roh surgawi hadir, dia tahu bahwa dia tidak akan dapat memanfaatkan apapun hari ini. Namun, meski dia telah merencanakannya dengan sangat hati-hati, dia ditekan oleh kekuatan kuat lawan. Memang benar kekuatan tempur klan mayat iblis luar biasa, tapi kekuatan tempur lawan bahkan lebih baik. Hanya dalam sekejap mata, sebagian besar pasukan mayat iblis jatuh. Klan iblis yang telah tinggal di sini untuk menghadapi klan mayat iblis melihat bahwa dukungan telah tiba, dan mereka semua adalah pemimpin di antara iblis. Klan, dan perang di hati mereka semakin membara. Akibatnya, mereka juga meledak dengan kekuatan bertarung yang tak tertandingi, membelah klan mayat iblis lawan menjadi 2. Tuan, sudah waktunya kita mengambil tindakan.
Di belakang Xuan Yuan Wuming, salah satu dari 4 orang berkata. Ambil tindakan. Lalu bagaimana jika Anda mengambil tindakan? Bisakah itu mengubah situasi di lapangan? Kita tidak bisa begitu saja menyaksikan anggota klan kita mati seperti ini. Bukan itu yang kamu katakan saat membuat perjanjian dengan pemimpin klan kita. Situasi di medan perang berubah dengan cepat. Karena ini adalah perang, tidak ada alasan mengapa orang tidak akan mati. Kamu seharusnya mengetahui hal ini lebih baik dariku. Terserah kamu, kami ingin melindungi suku kami. Mereka berempat mengambil tindakan pada saat yang sama, pertama menghancurkan serangan Lu Yun terhadap Xuan Yuan Wuming. Xuan Yuan Wuming cukup mampu, tapi dia terjebak oleh formasi pedang Lu Yun yang tampaknya lemah, yang benar-benar membingungkan Lin Ren. Namun, ketika mereka meninggalkan perlindungan Xuan Yuan Wuming, mereka menyadari bahwa mereka salah. Formasi pedang Lu Yun bukan hanya sekedar pertunjukan, itu adalah kekuatan yang nyata. Hanya dalam sekejap mata, pakaian keempat orang itu robek seluruhnya, dan luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Mengapa kamu tidak segera kembali? Hanya dengan berdiri di belakangku kamu dapat menyelamatkan hidupmu. Namun, mereka berempat tidak membelinya. Mereka mengayunkan senjatanya berulang kali, mengusir sinar pedang. Namun, cahaya pedang itu terlalu pekat dan mereka tidak bisa sepenuhnya menahan cahaya pedang yang datang, sehingga luka di tubuh mereka menjadi semakin banyak. Bunuh dia, untuk rakyat, untuk kembali secepat mungkin. Membunuh. 4 klan mayat iblis yang putus asa bergegas menuju Lu Yun terlepas dari keselamatan mereka sendiri. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Lu Yun, dan dia mengaktifkan energi kekaisarannya untuk meningkatkan kekuatan pedang hingga ekstrim. Beraninya api yang bersinar bersaing dengan bulan yang cerah. Siapa yang memberimu keberanian? 4 makhluk klan zombie iblis yang hidup, mati secara tragis di bawah bilah tajam susunan pedang Lu Yun. Xuan Yuan Wuming merasakan sakit kepala. Para idiot ini benar-benar tidak punya harapan. Alasan mengapa dia tidak menyelamatkan siapapun sepenuhnya karena dia meremehkan kekuatan Lu Yun. Sebenarnya tidak ada prinsip rumit dalam teknik pembentukan pedang, hanya menggunakan keluaran terus-menerus untuk menekan kekuatan lawan. Tapi formasi pedang Lu Yun berbeda, lampu pedang ini sepenuhnya terkondensasi dari energi kekaisaran, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Alasan mengapa ia dapat bertahan hingga saat ini adalah karena ia memiliki landasan yang dalam dan energi spiritual dalam tubuhnya dapat membuatnya bertahan untuk sementara waktu. Sekarang, tergantung siapa di antara keduanya yang kelelahan terlebih dahulu, dan yang lainnya akan menang. Tentu saja, ini dalam kondisi persaingan 1 lawan 1 yang sehat. Namun situasi saat ini jelas tidak adil. Di pihak Xuan Yuan Wuming, hanya ada beberapa pasukan mayat iblis yang dianggap tidak punya otak, sedangkan di pihak Lu Yun, ada pasukan monster yang dipimpin oleh beberapa pemimpin tertinggi alam roh surgawi. Sekali pandang dan Anda bisa membuat penilaian. Meskipun Xuan Yuan Wuming mengira dia bisa bertahan sampai akhir dan menghabiskan energi kekaisaran terakhir Lu Yun, menghadapi begitu banyak monster, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun, ketika dia melihat ekspresi tenang di wajah Lu Yun, dia tahu bahwa dia telah kalah dalam pertempuran hari ini. Tuan Kaisar Iblis, cucuku ada di sini. Dari barat, Sun Lai, Raja Iblis Kera, datang secepat yang dia bisa sambil mengacungkan tongkat besi. Xuan Yuan Wuming dan mereka berempat pergi sementara sebelumnya. Sun Lai pergi mengejarnya, tapi dia kehilangan jejak beberapa dari mereka di tengah pengejaran. Jadi, dia mencari di wilayah Laut Nanwota selama 2 hari, lalu bergegas kembali karena frustrasi. Melihat Lu Yun sedang berperang dengan Xuan Yuan Wuming, bagaimana kemarahan di hatinya bisa mereda. Ini semakin intens. Tanpa menunggu instruksi Lu Yun, Sun Lai mengangkat batang besi di tangannya dan memukul kepala Xuan Yuan Wuming. Xuan Yuan Wuming bukanlah orang bodoh. Jika dia diserang oleh monyet di puncak alam roh surgawi dalam jarak sedekat itu, dia akan kehilangan separuh hidupnya bahkan jika dia tidak mati. Jadi, dia menyerah dan langsung melarikan diri. Berhenti mengejar, teriak Lu Yun. Tuan Raja Iblis, meskipun saya, matahari tua, tidak bisa mengalahkan lelaki tua ini, saya tetap ingin mencobanya. Lupakan saja, biarpun kamu membunuhnya, kamu tidak bisa menghentikan apapun. Lu Yun menyingkirkan formasi pedang dan berbalik untuk melihat medan perang di bawah. Di tanah, mayat ada di mana-mana, sungai darah mengalir, dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Darah mewarnai seluruh medan perang menjadi merah, yang mengejutkan dan tak tertahankan untuk dilihat. Suku iblis menjadi semakin berani saat mereka bertarung, tetapi mereka kehilangan banyak nyawa. Di sisi lain, klan mayat iblis sedang terburu-buru menuju ke arah ini, dan mereka tidak dapat melihat tepiannya secara sekilas. Tuan dari Sekte Api Ilahi, Huo Wudi, memimpin murid-muridnya untuk datang mendukung Kaisar Iblis. Sui Furong, Master dari Sekte Tian Sui, memimpin murid-muridnya datang untuk mendukung Kaisar Iblis. Pemimpin Sekte Guiyin, Wolf Ben, memimpin murid-muridnya datang mendukung Kaisar Iblis. Serangkaian teriakan pembunuhan terdengar, dan banyak murid dari Sekte Dunia Roh Timur bergabung dengan kelompok pertempuran dan mengangkat senjata mereka untuk membunuh klan mayat iblis.